Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Apakah baik atau buruk? Ya, alhamdulillah ternyata semua baik-baik saja. Oke, sebelum kita memulai pelajaran untuk pagi hari ini, pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu. Oke, doa selesai. Tolong kita kelasnya di absen dulu. Kalau memang belum ada yang masuk untuk mengikuti mata pelajaran ini, tolong kita kelasnya diperingati agar cepat-cepat memasuki Google Room. Oke, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang minggu lalu kita sudah membahas tentang materi-materi. Sebelum kita lanjut untuk materi kita hari ini, pertama-tama saya ingin tanyakan, apakah ada yang tahu mata pelajaran yang minggu lalu yang Bapak telah sampaikan? Mungkin kita kelasnya tahu atau teman-temannya? Ya, alhamdulillah tahu semua. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini pertama yaitu menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menjelaskan keragaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan media yang akan kita gunakan yaitu media WhatsApp, Google Room, Zoom, laptop, lain sebagainya. Adapun sumbernya atau buku-buku yang akan dipakai berupa buku guru dan bahan ajar lainnya seperti internet dan sumber-sumber yang relevan. Mungkin sebelum kita memulai pelajaran yang minggu lalu, sebelum kita memasuki pelajaran untuk hari ini, saya ingin bertanyakan kembali, apakah ada pertanyaan-pertanyaan tentang mata pelajaran yang minggu lalu? Kalau memang ada, coba berikan pertanyaannya, nanti di akhir pelajaran ini Bapak akan jelaskan. Baik, kita langsung saja memasuki pelajaran hari ini. Mungkin dari adik-adik ada yang tahu tentang pelajaran kita hari ini. Siapa yang tahu? Coba kita tingkatnya tahu. Kita akan pelajari apa untuk hari ini? Iya, bagus sekali. Hari ini kita akan pelajari tentang makna Bhinneka Tunggal Ika dan keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin dari adik-adik ada yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Tidak ada yang tahu? Oke, kalau memang tidak ada yang tahu nanti saya jelaskan. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya bahwa dari banyak suku, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita bisa disatukan dalam satu ruangan ini. Misalnya, dari sekian banyak kalian itu pasti berbeda-beda, tetapi kalian disatukan dalam lingkup seperti sekarang ini.
Makna Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Nah, tidak seperti yang Bapak jelaskan tadi. Seperti yang Bapak telah jelaskan tadi, apakah sudah bisa dipahami atau belum? Oke, kalau memang sudah dipahami, selanjutnya kita melangkah di bagian kedua. Yang kedua itu dia tentang keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai ikrar pemersatu bangsa yang mengantarkan jiwa semboyan keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai ikrar pemersatu bangsa yang mengantar jiwa semboyan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dimiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, bahasa, daerah, agama, dan kepercayaan. Harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menghargai perbedaan. Dan yang ketiga, keberagaman suku di Indonesia. Faktor penyebab keberagaman suku bangsa yang dimiliki Indonesia menjadi kekayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin di sini dari keberagaman suku bangsa ini, apa-apa saja yang menjadi faktor penyebab keberagaman suku bangsa di Indonesia ini? Siapa tahu dari adik-adik sekalian ada yang tahu? Baik. Yang pertama itu dia letak geografisnya. Kenapa yang pertama letak geografis? Karena Indonesia itu dia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Letak geografis Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia yang besar mempengaruhi terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Dan kondisi itu yang menjadikan negara Indonesia memiliki banyak suku, ras, agama, dan lain-lain sebagainya. Dan faktor yang kedua yang mempengaruhi keberagaman suku di Indonesia yaitu yang kedua, kondisi alam. Yang tahu contoh yang menyebabkan kondisi alam di Indonesia ini yang menyebabkan sehingga berbeda-bedanya suku, ras, agama, dan lain. Ada yang tahu? Contoh dari penyebab keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia itu, pertama karena berbeda-beda adanya pedesaan, perkotaan, daerah laut, daerah pantai, dan daerah yang subur. Dan yang ketiga, negara kepulauan, dan faktor yang ketiga yaitu negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau.
yang terpisah. Karena terpisahnya itu Indonesia jadi memiliki banyak sekali bahasa. Dan yang keempat, sikap masyarakat pada perubahan. Keberagaman ras juga bisa terbentuk dari sikap rasa masyarakat terhadap perubahan, baik yang menerima ataupun yang menolak perubahan. Oke, karena materi untuk pelajaran hari ini kita telah selesai Bapak bacakan. Mungkin dari sekian banyak yang Bapak jelaskan ini, mungkin dari adik-adik sekalian ada yang tidak dimengerti. Oh iya, ada yang dimengerti ya. Baik, tolong teman-teman yang lain didengarkan baik-baik karena saya akan jelaskan kembali tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia yang besar mempengaruhi terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki. Kondisi itu menjadikan sumber keragaman suku bangsa Indonesia. Sehingga dari letak geografis itu kita bisa simpulkan bahwa Indonesia itu dia memiliki wilayah yang luas, yang artinya bahwa memiliki banyak sekali suku, bangsa, ras, agama, dan lain sebagainya. Mungkin karena kita sudah terbatas, mungkin dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, siapa tahu bisa dimengerti, dan kalau memang belum dimengerti silakan dibaca ulang materinya dan dipertanyakan nanti di grup WA. Jadi sebelum saya akhiri dari pelajaran kita hari ini, saya ingin sampaikan kepada adik-adik bahwa banyak-banyaklah belajar, membaca buku, dan jangan lupa selalu berdoa dan minta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhi dari penyakit-penyakit. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sampai saat ini kita masih melaksanakan pelajaran melalui daring, dan mudah-mudahan di pertemuan nanti kita sudah bisa melaksanakan yang namanya tatap muka. Mungkin sekian dari saya, yang itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.